Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jikalau bawahan yang dimaksudkan dalam asas netralitas itu dilaporkan, apakah dia boleh melaporkan atasannya karena dia boleh? Mau pakai inisial boleh? Tadi setelah kita dengarkan problem dan saran dari peserta kan, penyelesaian antrian kan ada jangka panjang, jangka pendek. Nah, jangka panjang memang kita harapkan pihak SPBU itu menambah anoselnya. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau gelar rapat koordinasi bersama stakeholder mencari solusi panjangnya antrian kendaraan di seluruh SPBU yang mengganggu pengguna jalan umum. Inspektorat Kota Bau-Bau membolehkan aparatur sipil negara (ASN) melaporkan atasannya jika mendapati tidak netral atau terlibat politik praktis pada Pilkada Serentak 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Selasa 1 Oktober 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, Pemkot Bau-Bau gelar rapat koordinasi bersama stakeholder mencari solusi panjangnya antrian kendaraan di seluruh SPBU yang mengganggu pengguna jalan umum. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Nah, tadi setelah kita dengarkan problem dan saran dari peserta kan, penyelesaian antrian kan ada jangka panjang, jangka pendek. Nah, jangka panjang memang kita harapkan pihak SPBU itu menambah anoselnya. Panjangnya antrian kendaraan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Bau-Bau sejak beberapa minggu belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bau-Bau. Sebab antrian kendaraan yang mengular panjang telah mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat umum. Terlebih lagi, keluhan masyarakat akan sulitnya mendapatkan bahan bakar subsidi. Terkait hal ini, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Satlantas Polres Bau-Bau, pihak Pertamina, dan pengelola SPBU yang dipimpin langsung penjabat Sekda Bau-Bau Laude Aswad di kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin pagi. Kepada RRI, Laude Aswad mengatakan rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Nah, tadi setelah kita dengarkan problem dan saran dari peserta kan, penyelesaian antrian kan ada jangka panjang, jangka pendek. Nah, jangka panjang memang kita harapkan pihak SPBU itu menambah anoselnya, menambah dispensernya, karena meningkatnya kendaraan di Bau-Bau tidak bisa lagi saudara kita pengelola SPBU bertahan dengan jumlah nosel yang ada. Nah, terkait keterbatasan lahan memang kita akui juga banyak SPBU lahannya kan terbatas. Setantang supaya juga mereka bagaimana inovasi dengan manfaatkan lahan yang ada. Sementara untuk jangka pendeknya, seluruh SPBU harus tepat waktu membuka pelayanan, yakni dari pukul 7 pagi sampai jam 9 malam sesuai dengan aturan Pertamina. Pihak SPBU juga diminta segera berkoordinasi dengan Satlantas dan Dishub Kota Bau-Bau jika ada potensi antrian panjang untuk diturunkan personil yang membantu menertibkan dan mengurai kendaraan. Kemudian karena memang Bau-Bau ini meningkat penggunaan kendaraan ya, nah pihak Pertamina akan meninjau ulang soal kuota dan kita akan coba mengusulkan kuota tambahan. Besarnya kuota jatah ini kan kewenangan BPH Migas. Pemerintah hanya bisa bersurat ke sana. Kalau menurut Pertamina tadi kuotanya sudah cukup. Mereka sudah hitung bahwa kuotanya sudah cukup. Tapi kan faktanya kan antrian begitu. Mungkin bisa saja kuotanya dihitung menurut hitungan bulan atau tahun lalu ini. Sehingga kita sarankan supaya tambah kuota, kan solusinya ini kuotanya belum bertambah. Karena kepentingan pemerintah kan di masalah antrian ini yang berpotensi mengganggu masyarakat yang lain berlalu lintas. Pemerintah Kota Bau-Bau juga mengimbau agar kendaraan mewah serta kendaraan dinas tidak lagi melakukan pengisian BBM subsidi, termasuk meminta SPBU agar tegas untuk membatasi kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang kali dalam waktu yang singkat karena hal itu merugikan masyarakat lainnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Inspektorat Kota Bau-Bau membolehkan aparatur sipil negara (ASN) melaporkan atasannya jika mendapati tidak netral atau terlibat politik praktis pada Pilkada serentak 2024. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jikalau bawahan yang dimaksudkan dalam asas netralitas itu dilaporkan, apakah dia boleh melaporkan atasannya karena dia boleh? Mau pakai inisial boleh? Inspektorat Kota Bau-Bau membolehkan aparatur sipil negara (ASN) melaporkan atasannya jika mendapati tidak netral atau terlibat politik praktis pada Pilkada serentak 2024. Inspektur Kota Bau-Bau Amrin Abdullah mengatakan pihaknya siap melayani pelaporan terhadap ASN yang tidak netral melalui unit pengaduan di Inspektur Khusus. Dikatakan pengaduan tersebut harus disertai bukti pendukung seperti video ataupun catatan yang tertera di media sosial. Jikalau bawahan yang dimaksudkan dalam asas netralitas itu dilaporkan, apakah dia boleh melaporkan atasannya karena dia boleh? Mau pakai inisial boleh? Yang jelas dalam melaporkannya dia itu satu kriterianya untuk bisa diekstrak setiap laporannya bahwa dia memang menampilkan bukti. Apa bukti-bukti pendukungnya? Video boleh, terus catatan yang bisa diambil dalam media sosial juga boleh, asal dia betul-betul itu akan diperiksa oleh unit pengaduan di Irman Khusus Inspektorat Daerah Kota Bau-Bau. Amrin menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN tersebut antara lain mengajak secara lisan untuk memilih pasangan calon paslon tertentu, memviralkan paslon tertentu di media sosial, serta menggunakan fasilitas negara atau daerah untuk kepentingan paslon tertentu. Amrin mengatakan terhadap laporan yang dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti pihaknya paling lama 24 jam setelah laporan tersebut diterima. Amrin menegaskan bila ASN terbukti tidak netral, maka akan diberikan sanksi terberat yaitu diturunkan dari jabatannya, sanksi sedang yaitu mendapat teguran yang mengakibatkan ditunda administrasi berkaitan dengan pribadi terlapor seperti kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala. Sanksi ringan yaitu teguran tertulis atau peringatan pertama dari pimpinan untuk tidak diulangi, misalnya juga TPP-nya akan dipotong atau dikurangi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, PJ Sekda Kota Bau-Bau harap guru andil dalam pencegahan stunting. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Aswad meminta seluruh pihak termasuk tenaga kependidikan di sekolah tingkat SD dan SMP andil dalam pencegahan stunting sejak dini pada remaja. Menurut PJ Sekda, di samping menjadi urusan Dinas Kesehatan yang merupakan leading sektor pembangunan kesehatan di daerah, seluruh elemen termasuk guru yang juga berinteraksi dengan generasi daerah saat ini di sekolah dapat mengambil bagian dalam pencegahan stunting. Peran tersebut, kata Aswad, berupa edukasi dan nasihat kepada para murid di sekolah di sela-sela jam mengajar ataupun sehabis materi agar anak remaja rutin mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan bergizi baik akan mengurangi resiko stunting kepada remaja putri sebagai calon ibu di masa depan. Jadi guru juga diberi tugas tambahan di samping mengajarkan mata pelajaran sesuai kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka misalnya. Setelah itu diberi juga ruang bawah mengingatkan lagi bagaimana makanan bergizi, bagaimana soal tidak boleh melakukan tindak-tindak kriminal, menghindari perundungan, pembulian, itu tambahan-tambahan bagi setiap guru. Anak-anak sekarang yang berada di kelas 7, 8, 9 ini, 30 yang akan datang, mereka lah yang akan memimpin, yang akan memikirkan negeri ini. Mereka lah yang akan memimpin bagaimana pertumbuhan kelangsungan generasi ini. Lanjut Aswad, pemerintah Kota Bau-Bau terus melakukan beragam intervensi kepada masyarakat guna mencegah bertambahnya generasi stunting. Untuk itu pendidikan menjadi kunci untuk mengatasi stunting sebab dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang akan dapat mengurangi risiko stunting dan membangun generasi yang lebih sehat di masa depan. Di samping edukasi tentang stunting, kata Aswad, guru di sekolah diharapkan terus mengoptimalkan pencegahan tindakan kriminal serta bullying berupa wejangan kepada peserta didik agar tidak terjerumus dan bertindak melanggar hukum. Waode Nurliani, reporter di Bau-Bau melaporkan. Berita yang terakhir,
Pasca pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut 2024, KONI Sulawesi Tenggara menyerahkan bantuan kepada atlet Kempo yang mengalami insiden cedera saat bertanding di GOR KONI Aceh. Atlet Kempo tersebut bernama Richal yang mengalami cedera patah tulang tungkai tangan kiri saat bertanding melawan tuan rumah Aceh. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sultra Sigit Prasetyo Raharjo mengatakan bantuan tersebut merupakan bukti kepedulian Ketua KONI Sultra terhadap jeripaya atlet yang sudah berjuang membela nama daerah di event PON 2024. Menurut Sigit, nilai bantuan yang diberikan Ketua Umum KONI Sultra Alfian memang tidak seberapa, namun yang terpenting hal ini merupakan bentuk perhatian besar KONI terhadap atlet yang sudah berjuang meneteskan keringat maupun darah di arena demi mengharumkan nama daerah Sulawesi Tenggara tercinta. Sementara itu, pelatih Kempo Sultra Uwais Meronda mengapresiasi kepedulian Ketua Umum KONI Sultra terhadap atlet yang mengalami cedera patah tulang saat bertanding. Saat pelaksanaan PON beberapa waktu lalu di Aceh dan Sumatera Utara, cabang olahraga andalan Kempo Sultra berhasil membawa 1 keping medali perunggu. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau gelar rapat koordinasi bersama stakeholder mencari solusi panjangnya antrian kendaraan di seluruh SPBU yang mengganggu pengguna jalan umum. Inspektorat Kota Bau-Bau membolehkan aparatur sipil negara melaporkan atasannya jika mendapati tidak netral atau terlibat politik praktis pada Pilkada serentak 2024. Demikian Warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.